Shalom, selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Kembali pada kesempatan yang terendah ini, kami boleh bertemu dengan kemurahan Tuhan, bahwa oleh kasih karunia Tuhan, apapun yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita, itu adalah anugerah yang terbesar. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, hari ini saya akan bagi berkat firman Tuhan dengan tema Jadilah Berkat. Itu terambil di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terlebih kepada saudara-saudara seiman. Kekasih dalam Tuhan, tema hari ini jadilah berkat. Menjadi berkat artinya bahwa melalui hidup kita, orang yang percaya kita harus senantiasa memiliki perhatian atas sekeliling kita, di mana kita harus mengempartasikan kasih Kristus menjadi dampak sekeliling kita, menjadi pengaruh bagi lingkungan kita. Terlebih dahulu keluarga kita harus kita perhatikan, kemudian komunitas sekeliling kita. Bapak Ibu kekasih saudaraku, mari kita belajar sebagaimana keluarga Kristen kita diberikan mandat oleh Tuhan agar menjadi berkat bagi sekeliling kita. Maka itu saudaraku, firman Tuhan di dalam Galatia ini sungguh menekankan sangat baik sekali. Selama ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jangan kita lewatkan kesempatan ini untuk terus berbuat baik. Bersedialah menjadi penolong bagi yang lainnya. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, kekristenan ini harus kita korbankan, kita kobarkan. Kekristenan ini kita jadikan teladan, supaya memang benar miliknya Tuhan, orang-orang yang setia pada Tuhan Yesus Kristus. Kekristenan ini harus kita mencerminkan menjadi sumber pelita di dalam setiap langkah hidup kita. Nah, Bapak Ibu kekasih saudaraku, mengapa kita harus menjadi berkat? Saudaraku, untuk menjadi berkat itu sangat penting, di mana kita bisa mengevaluasi kehidupan kita, apa yang benar-benar hidup kita ini sudah selayaknya menjadi pelita-pelita bagi Kristus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, mengapa kita ini harus menjadi berkat? Yang pertama saudaraku, lantaran kita harus menjadi berkat, itu adalah kehendak Tuhan, kehendak Allah sendiri. Nah, maka itu dikatakan dalam Kisah pasal 20 ayat 35, Tuhan mau agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan mau kita ini menjadi dampak, menjadi teladan, menjadi salah satu jawaban persoalan atas pergumulan kota kita, keluarga kita, bahkan gereja kita yang kita cintai. Maka Tuhan mau agar itu, supaya kehidupan kita menjadi teladan, menjadi suratan yang terbaca. Saudaraku kekasih, inti menjadi seorang murid Tuhan itu adalah tanggungan yang harus kita emban. Maka itu Tuhan Yesus mengatakan, jadilah semua murid, jadilah semua ini menjadi baik. Maka bagaimana kita menjadi dampak bagi lingkungan kita? Maka yang pertama, yang utama adalah citra diri kita ini. Saudara-saudaraku yang kami kasihi, sebagai murid Yesus, kita harus mengasihi semua orang-orang yang sekeliling kita. Kita tidak bisa melihat golongan apapun, ya, kesempatan apapun yang harus kita lalui, harus kita tunjukkan itu, bahwa kita ini adalah orang-orang yang seharusnya menjadi teladan bagi lingkungan. Saudara-saudaraku yang kami kasihi, untuk menjadi muridnya Yesus, tidak perlu kita ini harus punya berkat banyak terus membagi-bagikan apa yang kita punya. Tidak. Salah satunya adalah karakter kita, kelakuan kita. Bahkan saudara-saudaraku, walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi kalau karakter kita baik,
karakter suka menolong, karakter suka berempati, dan salah satunya adalah kita ini bisa menjadi dampak yang baik bagi lingkungan kita. Saudara-saudaraku, untuk berbuat baik dan menjadi berkat, ya, tidak hanya kita ini menunggu kalau kita diberkati, ya, saat dimana kita berada, dimanapun tempat, bahkan zona kita, Yesus menjadi keteladanan kita yang amat kita andalkan. Saudaraku, yang kedua, mengapa kita harus menjadi berkat? Ketika kita menjadi berkat, yang kedua, di dalam Rom 12 ayat yang pertama mengatakan bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni, adalah ibadah yang takut akan Tuhan. Maka itu di sini ibadah yang murni yang diandalkan itulah salah satu harus jadi berkat bagi kehidupan kita sebagai orang atau murid Yesus. Keputusan yang radikal untuk menjadi berkat itu sangat sulit. Keputusan menjadi persembahan yang hidup, ya, maka itu dikatakan persembahkanlah, menjadilah engkau menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Maka daripada itu, marilah kita memiliki ibadah yang murni. Ibadah yang murni adalah ibadah yang tidak direkayasa, ibadah yang takut akan Tuhan, ibadah yang memiliki kapasitas hidup kita ini menjadi dampak bagi sekeliling kita. Bapak Ibu kekasih saudaraku, milikilah nilai-nilai kehidupan yang beraroma ilahi. Jangan kita beribadah ketika hanya pamer, ya. Ibadah hanya pokoknya direkayasa saja lah. Itu salah, ya. Saudara, dari hati yang dalam ini kita perlu atas pertolongan Tuhan. Maka saudaraku, sebelum kita datang kepada Tuhan, jagalah langkahku supaya aku berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah persembahan yang hidup ini adalah keteladanan kita. Persembahan hidup ini adalah kudus dan hidup kita agar menyenangkan hatinya Tuhan. Maka saudaraku, sebelum beribadah, setiap hari kita beribadah, ya. Kita bisa membantu orang lain, itu ibadah. Kita bisa mengasihi sesama, itu ibadah. Kita juga membersihkan lingkungan, itu ibadah. Terlebih mengasihi saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita, yang papa, yang tidak mampu, orang gelandangan, fakir miskin, tunawisma, tunarungu, tunasusila, tunawicara. Itu semua adalah bagian kita. Saudaraku, kita tidak usah lari kemana-mana. Terlebih dahulu sebelum kita mengasihi orang lain, kasihi saudara-saudaramu kandung, saudara-saudaramu seiman terlebih dahulu. Jujur saudaraku, ada banyak pengalaman di luar sana, ya. Orang kembar-kembor, ya, memproklamirkan bahwa aku mengasihi pelayanan-pelayanan di mana-mana, tapi dengan saudaranya sendiri tidak wawu, tapi dengan saudara kandungnya sendiri tidak respect. Saudaraku, ini yang paling bahaya, ya, yang Tuhan sayangkan, ya. Kalau kita tidak mengasihi saudaramu, Tuhan Yesus pun tidak akan mengasihi diri kita sendiri. Maka saudaraku, saya tekankan, mari kita memiliki ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah yang murni, ya. Kalau kita sebelum beribadah, ya, firman Tuhan katakan kita harus berdamai dahulu. Kita harus datang ke salah satu teman-teman kita yang kita ada salah, ada kekurangan, kita berdamai, datang dulu, baru datang kembali ke tempat ini untuk beribadah. Nah, salah satu keteladanan Tuhan Yesus, ya, makanya saudaraku, ada kata salib. Apa itu salib? Salib itu secara vertikal. Kasihlah Tuhan Allahmu seperti bagaimana Tuhan kita nyatakan, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap apapun yang kau miliki. Tidaklah kita takut akan Tuhan. Jadi secara horizontal, ya, hendaklah kamu mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Saudaraku, hukum yang terutama yang kedua ini sangat penting, ya. Bagaimana mungkin kita dibagi untuk mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan keluarga kita yang kelihatan kita sangat benci dan tidak mengasihi? Itu munafik, saudara. Mari kekasih, jadilah kita memiliki ibadah yang murni, ibadah yang tidak bercela. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, mengapa kita harus menjadi berkat? Untuk menjadi berkat yang kedua, kita harus memiliki iman yang hidup. Yakobus 2 ayat 17. Iman yang hidup yang harus kita lakukan adalah perbuatan yang harus kita aplikasikan. Tanpa perbuatan yang kita lakukan, itu adalah mati. Tanpa perbuatan yang kita aplikasikan, semua tindakan kita ini adalah bodoh. Bapak Ibu kekasih saudaraku, marilah kita sadar betapa kasih Tuhan itu sempurna dan setiap rencana Tuhan tidak pernah mengecewakan. Nah, kami percaya Tuhan Yesus sanggup memulihkan keadaan kita. Tuhan Yesus sanggup memberi harapan yang sempurna. Maka di sini memiliki iman yang hidup, iman yang dunamos, iman yang maju, memiliki satu manfaat ya yang kita andalkan, supaya kita menceritakan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, menceritakan kemurahan kerajaan Allah. Maka daripada itu, saudaraku, kita sebagai umat Kristen harus memiliki iman yang sempurna, iman yang mau belajar terus menerus, mau diperbaharui. Itu disebut iman yang hidup, bukan iman yang stagnan, bukan iman yang membawa hawa. Ketika kita ini ada berkat, iman kita menyala-nyala. Ketika ada persoalan, iman kita ini redup, suram, ya. Tidak, saudaraku. Dengan situasi apapun, menguntungkan dan tidak menguntungkan, situasi apapun yang membawa kami ini rugi ataupun mengalami berkat berkelimpahan, kita tetap jaga ritme langkah hidup kita. Jadilah murid Tuhan yang memiliki kapasitas. Jadilah murid Tuhan yang mengasihi sesama kita tanpa adanya motivasi timbal balik apapun. Melalui firman pada kesempatan siang ini, mulailah Bapak Ibu kekasih, jadilah dampak yang positif di lingkungan kita. Saya tahu apapun yang membuat kehidupan kita ini tidak berkembang adalah lingkungan, adalah keluarga, bahkan situasi yang tidak menentu. Itu yang membuat dampak yang tidak sehat. Saudara-saudaraku, marilah jadilah kita berkat di sekeliling kita, ya, di sekolahmu, di kampungmu, di komunitasmu. Maka sekali lagi, untuk jadi berkat, ada 3 hal penting yang harus kita lakukan dan kita jaga. Mengapa kita harus menjadi berkat? Yang pertama, karena itu adalah kehendak Tuhan. Yang kedua, kita dituntut memiliki ibadah yang murni, bukan ibadah yang direkayasa. Dan yang terakhir, marilah kita memiliki iman yang hidup. Iman yang hidup adalah iman di mana kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan siang dan malam. Berbahagialah Bapak Ibu kekasih saudaraku yang sudah saat ini menikmati firman Tuhan. Saya yakin, terlalu percaya, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Damai sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.